Ada istilah menarik. Pemuda itu bukan baperan, tapi pemuda itu berperan. Jadi beda ya. Yang satu baperan, yang satu berperan. Jadi kalau pemuda baperan berarti bukan pemuda sebenarnya. Ya. Nah, permasalahan ini tadi itu yang disebutkan tadi golibnya, umumnya, ya kan gitu. Umumnya begitu. Nah, kalau ada yang menyimpang ini macam mana? Yang baperan, yang ya maksudnya kalau bahasanya apa? Eksklusif. Ya. Nah, itu gimana itu? Itu sebagian kecil, ya, sebagian kecil. Bukan karakter pemuda secara umumnya. Nah, menjadi permasalahan bagaimana kemudian mengatasinya. Nah, disinilah kemudian disebut peran dakwah. Nah, dakwah ini itu kan disebutkan oleh Imam Ali, maka dakwahilah mereka sebagaimana yang mereka itu bisa memahaminya, ya. Atau dalam konteks bahwa mereka itu dalam level apa, ya. Makanya dalam harokah dakwah itu bahkan dibagi, ya. Mana yang kemudian pengusaha. Gaya pengusaha itu nggak sama dengan orang umumnya, ya. Dakwahnya itu modelnya juga khusus, nah, gitu. Oh, karakter ulama. Wah, ulama ini juga modelnya lain-lain ya. Kalau kita ketemu langsung ditanya dalilnya. Kamu ahli sunnah wal jamaah apa enggak? Itu baperan juga itu. Ya, jadi yang pemuda itu nggak hanya orang tua juga gitu. Kalau nggak masuk azwaja, ini belum cerita udah azwajanya ditanya gitu. Nah, nanti ada lagi level apa? Level remaja. Bahasanya ini sampai kalau ada yang nyampaikan, kalau saya nyampaikan remaja kayak nggak cocok. Remaja kok pakai batik gitu kan. Nah, kalau perlu pakai kaos, kalau perlu pakai topi apa begitu ya. Yang gayanya khas pemuda itu. Jadi terkadang dakwah itu pertama penampilan itu sudah kemudian menyiratkan. Ini macam orang tua mau nguliai anak ini kan gitu. Nah, kita harus menyamakan apa bahasanya? Frekuensi. Gitu bahasanya. Sampai istilah-istilah ini brosis apa wah, kalau bisa diapalin itu. Nah, gitu kan. Ya, bahasa-bahasa yang memang pemuda, termasuk persoalan-persoalan pemuda. Ya. Coba bayangkan, persoalannya pemuda. Yang dibicarakan apa? Apa hukumnya masuk apa WC kaki kanan apa kaki kiri? Wah, ya lewat lah itu permasalahan itu. Ya. Apa yang menjadi pokok persoalan? Kan kita kemudian membahasnya ini karena apa ya? Permasalahan yang paling krusial itu adalah pemikiran liberal mereka yang kemudian tidak mau terikat dengan Islam. Itu kan harusnya ke sana, ya. Kalau itu udah terikat keimanannya dan kemudian membuang jauh-jauh kalau dalam bahasa tadi la ilaha illallah, itu artinya kita itu menghilangkan semua isme, ya kan? Mau liberalisme, kah kapitalisme, kah nasionalisme, kah isme-isme yang lain, illallah begitu, ya. Maka nggak ada asobiah penyembahan yang lain itu kecuali kepada Allah. Itu frekuensinya harus sama. Cuman frekuensinya sama juga bukan berarti kita itu ikut nyebur, kan payah itu kan. Dulu kan disebutkan begitu, ya. Kalau nggak nyebur kan nggak bisa juga, ya. Orang bersihkan parit itu nggak perlu nyebur juga, kan ada gayungnya juga, ya. Mau bersihkan parit itu kok nggak mau kotor, ya kalau ikut nyemplung itu kan ya lain cerita begitu, ya. Makanya dulu pernah, saya masih ingat itu, ya, Ustadz kami itu Ustadz Fatur namanya, ya, beliau itu pernah dalam diskusi itu ada yang dari belakang mengatakan, wah hebat Ustadz kami itu kalau apa waktu diskusi kan ada yang dari belakang itu kan peserta, wah hebat Ustadz kami itu kalau menyampaikan Islam itu wah, masuk prostitusi begitu, ya, istilahnya dakwah di tempat remang-remang itu. Wah, dengan semangat kan kemudian apa ingin menaikkan grade posisi keulamaannya begitu kan, ya. Saya ini muridnya ulama yang macam begitu, bahasanya begitu. Sekarang pun ada juga yang model begitu, ya, viral itu. Maka pertanyaan Ustadz Fatur sederhana,
Kalau ulama seperti itu, kira-kira bisa nggak menjaga pandangannya? Matilah itu. Paham maksudnya? Gimana cara kemudian menyampaikan dakwah masuk ke sana, sementara aurat terbuka begitu besarnya, dia mau dakwah apa merem begini? Oleh karena itu dakwah itu harus 3. Pertama kontennya, itu yang kemudian menjadi thoriqohnya. Kontennya apa? Islam apa di luar Islam? Yang kedua uslubnya, caranya. Yang ketiga wasilahnya. Selama dakwah itu kontennya bisa masuk ke sana melalui uslub dan wasilah yang berbeda selain talaki ya, ketemu langsung, itu sah dia. Ya, apalagi zaman sekarang. Orang kemarin sibuk, orang tua itu sibuk ketika corona. Sekarang pemerintah menyatakan bahwa pendidikan itu lewat online, ya. Pendidikan tatap muka diliburkan. Shock pertama, ya. Tapi berjalannya waktu, orang tua akhirnya bisa kemudian memahami bahwa pendidikan itu melalui wasilah itu bisa, ya. Padahal dulu awal-awal pertama kali kuliah apa namanya, sekolah apa, kampus terbuka apa namanya, apa, UT, Universitas Terbuka, itu kan orang banyak yang menyindir. Jadi nggak ini orangnya, ya, bahasanya itu mungkin nggak ini jadi paham ilmunya. Tapi kejadian itu ide, ya. Saat itu memang belum ketemu permasalahan krusialnya. Tapi ketika ketemu permasalahan krusialnya, ya, yaitu corona tadi, itu dakwah melalui media online itu menjadi penting. Dulu kan waktu UT zaman saya, itu saya termasuk yang antipati itu. Dulu kan kuliahnya itu kan lewat pos, ya, dikirimkan. Belum ada online. Penjelasannya pun lewat TVRI. Saya pikir kalau sekolah gini paham nggak ini? Ya, ternyata artinya begini. Oh, contoh kedua. Kenapa peradaban itu, ya, dunia yang terkenal dulu kan ada peradaban Mesir, peradaban Cina, peradaban Babylon, peradaban Eufrates, ya. Kalau dulu kan saya kan senang pelajaran sejarah. Kenapa peradaban itu sukses ketika mereka berada di pinggir sungai besar, ya kan, sungai Nil, sungai Mekong, sungai Gangga, sungai Eufrates. Rupanya hasil analisa bencana itu menjadikan mereka berpikir gimana cara mengatasinya. Nah, mulailah peradaban. Coba kalau nggak ada bencana, banjir misalnya dari sungai yang meluap, ya, sebagian menjadi berkah, ya, karena tanahnya subur. Tapi ketika bencana harus berpikir gimana cara mengatasi bencana itu. Peradaban muncul bagaimana pertanian itu dibuatkan bendungan. Itu kan peradaban, ya. Artinya apa? Tanpa persoalan-persoalan yang ada, pemuda yang tadi dikatakan itu nggak teruji dia, nggak akan teruji. Gimana cara menyelesaikan masalah? Masalahnya nggak tahu. Itu. Jadi kalau sekarang itu misalnya ada apa, ketua panitia acara, wah ini gimana caranya? Itu pertama, besok jangan ada lagi, karena itu kejadian itu kan baru diketahui, ya, namanya evaluasi. Nah begitu. Nah ketika berhadapan dengan yang baperan, ya, itu permasalahan. Makanya dalam beberapa tema itu mana yang perlu disentuh terlebih dahulu, ya. Ketika Rasul berdakwah, apakah di zaman itu nggak ada orang baperan? Ya kan? Itu saudaranya sendiri itu, ya, pamannya, ya bibinya, ya, wah, keluarganya itu ikut memusuhi juga. Padahal yang disampaikan kan sederhana, ya, berimanlah kepada Allah, kalian akan beruntung. Selesai, ya kan, ya, kalimat tauhid begitu. Tapi kenapa mereka baperan? Karena mereka terlalu melihat apa, ya, berbagai akibat ketika mereka mengambil kalimat itu, ya.
orang-orang baperan itu ketika mendapatkan dakwah itu kan pikirannya kan macam-macam ya. Nanti kalau saya mendapat dakwah berarti saya tahu. Kalau saya tahu berarti saya wajib. Kalau saya wajib, saya tidak boleh meninggalkan kewajiban. Sementara dia masih ragu-ragu ya. Contoh misalnya mereka mengatakan dakwah tentang Islam ya kan. Saya sampaikan kayak di pengajian di Kuba. Ya. Jadi begini. Orang menganggap bahwa Islam itu terkait dengan interaksi laki-laki dan perempuan itu cuma dua aja. Menjaga pandangan dan menutup aurat. Ya, paham ya? Jadi itu yang kemudian dipahamkan Ustadz, itu pun nggak dilaksanakan. Tapi minimal dakwah itu. Permasalahannya muncul ketika ya ada seorang oknum ustadz misalnya ya dalam pondok pesantren, nah, kemudian melakukan hal itu kepada santriwatinya. Santriwatinya itu sudah tertutup auratnya. Sangkaan kita kan begitu ya. Posisi ustadznya sudah mencoba menjaga pandangan. Kenapa kemudian terjadi? Bukan hanya sekali dan banyak, bahkan sudah hamil dan melahirkan. Lalu apa yang kurang? Wah, harusnya kan dianalisa. Ternyata Islam itu bukan hanya mengajarkan menundukkan pandangan dan menutup aurat. Islam juga mengajarkan larangan untuk tidak berkholwat, larangan ikhtilat, campur baur, ya kan? Larangan pergi safar sendiri dan sebagainya. Nah, pembahasan seperti itu dalam kamus ibu-ibu itu bagian dari yang sulit, ya, sulit. Bukan hanya ibu-ibu, remaja juga begitu. Nah, muncul kalimat yang penting hatinya, ya kan? Yang penting hatinya. Nah, kalau dalam posisi seperti itu, maka kemudian yang ingin dirubah apanya? Pola pikirnya. Bahwa Islam itu tidak hanya menghukumi hati, tapi Islam itu menghukumi perilaku, ucapan, tindakan. Nah, itu baru kemudian diajak mereka itu ikut berpikir. Yang kedua, ikut juga kemudian difikirkan tentang problematika umat secara umum ya. Bahwa permasalahan itu bukan hanya permasalahan dia seorang diri yang baperan. Yang baperan itu banyak. Kalau baperan banyak itu ngumpul kira-kira akibatnya apa? Gitu aja sampaikan. Ya. Wah, kamu kan baperan. Itu baru satu. Kalau 1 juta orang semacam kamu baperan kira-kira seperti apa akibatnya? Gitu diajak berpikir begitu.